Pinocchio bisa mengajarkan kita kalau berbohong bisa berbahaya untuk kita nantinya. Dongeng ini mengajak kita untuk mendengarkan perintah orang tua supaya kita nggak mengalami kesulitan. Kids, kegiatan membaca bersama orang tua nggak hanya sekedar untuk menumbuhkan kebiasaan membaca pada diri kita loh. Membaca dapat mengasah kemampuan kognitif, kemampuan berpikir, dan menganalisa. Selain itu, membaca juga bisa membuat kita memiliki wawasan yang lebih luas. Membaca buku, khususnya buku dongeng, bisa meningkatkan ikatan emosional dengan orang tua, mengajarkan dalam bersosialisasi yang positif. Gak hanya itu kids, mendengarkan dan membaca dongeng juga bisa mengembangkan daya imajinasi kita dan meningkatkan keterampilan bahasa kita. Selain ceritanya yang relatif singkat dan menarik, dongeng juga berisikan tentang kisah-kisah inspiratif yang positif. Ada beberapa dongeng yang berasal dari seluruh dunia dengan berbagai hal positif di dalamnya. Nah, kali ini Glit Kids akan menunjukkan beberapa dongeng populer di dunia yang menjadi favorit banyak orang. Penasaran? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Cinderella, Putri Baik Hati. Gak hanya anak-anak, orang tua juga banyak yang mengenal dongeng yang satu ini. Dongeng ini bercerita tentang putri dengan sepatu kacanya yang tertinggal di istana. Sepatu inilah yang membuatnya menjadi seorang putri dan hidup bahagia dengan sang pangeran. Sikap baik yang dilakukan oleh Cinderella kepada orang lain menjadi hal baik yang bisa kita ambil dari cerita ini kids. Gak hanya berbuat baik kepada ibu dan saudara tirinya saja, Cinderella juga berbuat baik kepada pengurus rumah, orang yang sedang membutuhkan bantuannya, hingga ke hewan di sekitarnya. Sikap inilah yang membuat ia mendapatkan hal baik setelahnya. Saking terkenalnya dan memiliki banyak penggemar, dongeng ini memiliki berbagai versi, tetapi yang paling populer dongeng versi Charles Perrault. Putri Salju yang Tertidur. Dongeng Putri Salju atau Snow White bercerita tentang perempuan dengan kulit putih seperti salju yang tertidur karena memakan apel beracun dari penyihir jahat. Jauh sebelum makan apel beracun ini, ia justru harus melalui kehidupan yang gak mudah. Dari yang awalnya ia tinggal di istana, lalu diusir dan harus tinggal di tengah hutan bersama kurcaci. Walaupun begitu, ia gak pernah mengeluh dan terus mengasah kemampuannya memasak untuk para kurcaci hingga membersihkan rumah para kurcaci. Akhirnya sang putri bisa bertahan hidup di luar rumahnya walaupun tanpa orang tua. Sampai akhirnya sang putri bisa bertahan hidup walaupun tanpa orang tua. Cerita yang paling populer dari Putri Salju adalah karya Jacob dan Wilhelm Grimm. Pinocchio bercerita tentang boneka kayu ajaib yang saat ia berbohong hidungnya akan menjadi panjang. Kisah ini mengajarkan kita tentang dampak yang bisa kita dapatkan saat berbohong. Pinocchio bisa mengajarkan kita kalau berbohong bisa berbahaya untuk kita nantinya. Gak hanya itu kids, Pinocchio juga mengajarkan kita kalau gak ada kata terlambat untuk mengakui kesalahan dan berusaha memperbaikinya. Kisah Pinocchio ini karya Carlo Collodi dengan judul The Adventures of Pinocchio atau Petualangan Pinocchio. Hansel dan Gretel. Kisah kakak beradik yang satu ini juga karya dari Jacob dan Wilhelm Grimm yang memberikan pesan moral yang hampir sama dengan dongeng Putri Salju. Suatu hari, karena bencana kelaparan melanda seluruh negeri, membuat ibu tiri mereka meminta sang ayah untuk meninggalkan Hansel dan Gretel di hutan. Namun karena kemampuannya bertahan hidup dan juga semangat juang keduanya yang besar, membuat keduanya akhirnya bisa kembali ke rumah dengan selamat. Gadis berkerudung merah. Selain Cinderella, Charles Perrault juga berhasil menciptakan dongeng gadis berkerudung merah jadi favorit banyak orang di dunia. Dongeng ini bercerita tentang seorang gadis kecil berkerudung merah yang pergi mengantarkan makanan ke rumah sang nenek yang sedang sakit. Saat sampai di rumah sang nenek,
Ada seekor serigala yang lapar dan berpura-pura menjadi neneknya karena ingin memangsa gadis kecil ini. Namun, gadis kecil ini berhasil kabur dan meminta tolong kepada seorang pemburu untuk menangkap serigala jahat. Alasan serigala ini mengetahui tentang si Kerudung Merah karena saat di perjalanan, si Kerudung Merah sempat mengobrol dengan orang asing di jalan. Padahal sebelum berangkat, sang ibu sudah memperingatnya untuk gak berbicara dengan orang asing dan lengah selama di perjalanan. Dongeng ini mengajak kita untuk mendengarkan perintah orang tua supaya kita gak mengalami kesulitan. Nah kids, itulah 5 dongeng yang populer dan banyak digemari banyak orang dari seluruh dunia. Kalian paling suka dongeng yang mana nih? Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!